Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas mengenai hakikat dan unsur pendidikan. Sebelum memulai materi, alangkah lebih baiknya apabila kita memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Yang pertama ada Muhammad Firman Hidayatullah dengan NIM 4101 422 071. Lalu ada Aulia Imraatul Husna dengan NIM 4101 422 082. Kemudian ada Nisrina Horidatun Nabilah dengan NIM 4101 422 092. Kemudian yang terakhir ada Ahmad Asrofi dengan NIM 4101 422 093. Latar belakang dari hakikat pendidikan dan unsur pendidikan, di sini Indonesia termasuk negara yang mementingkan pendidikan. Namun, dalam penyelenggaraannya tidak berjalan seperti apa yang kita harapkan. Hal ini didasarkan dari beberapa sumber yang menyatakan bahwa kualitas berbagai aspek pendidikan yang ada di Indonesia itu masih sangat kurang. Dan UNESCO juga pernah menyebutkan bahwa Indonesia termasuk negara yang memiliki minat baca yang sangat rendah. Menurut data dikeluarkan UNESCO, menunjukkan bahwa 0,001%, sangat kecil sekali, hanya 0,001% saja masyarakat Indonesia yang gemar membaca. Sumber daya manusia di Indonesia juga belum mampu bersaing dengan sumber daya manusia di negara-negara lainnya, terutama di negara-negara maju. Untuk mewujudkan kualitas pendidikan yang baik dan membentuk sumber daya manusia yang dapat bersaing dengan negara-negara lain, Indonesia perlu menyiapkan sistem pendidikan yang baik yang dapat diselenggarakan secara maksimal. Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis mengharap, atau saya pribadi juga berharap kepada pembaca dapat sadar akan pentingnya pendidikan bagi kemajuan bangsa Indonesia. Dengan mengetahui hakikat pendidikan serta unsur-unsurnya sehingga dapat membersamai dalam mewujudkan tujuan pendidikan di Indonesia. Untuk selanjutnya yakni tujuan dari penulisan ini, untuk yang pertama menjelaskan apa itu pendidikan dan hakikatnya. Jelas ya, karena sudah kita dapatkan mengenai tema dari paper ini, yakni mengenai hakikat dan unsur-unsur pendidikan. Nah, yang kedua, memahami alasan mengapa perlu mengetahui hakikat pendidikan. Kemudian yang ketiga, mengetahui apa saja unsur-unsur yang ada dalam pendidikan. Kemudian yang keempat, menjelaskan bagaimana sih peranan masing-masing unsur pendidikan yang ada di Indonesia. Kemudian yang kelima, mengetahui bagaimana cara mewujudkan tujuan pendidikan nasional setelah kita mengetahui hakikat dan unsur-unsur pendidikan tadi. Yang mana ini dapat membuat pendidikan di Indonesia dapat disejajarkan atau disetarakan dengan negara-negara lain, terutama negara-negara maju di dunia ini. Definisi pendidikan. Yang pertama dari Nana Saudi, berpendapat bahwa usaha pendidikan tersusun atas 3 aspek, yakni konseling, pembelajaran, serta latihan. Oleh karena itu, pendidikan mempunyai peran mengembangkan segala aspek dalam diri siswa dengan menyeluruh namun untuk mempermudah pemahaman. Biasanya dilakukan penyaringan dalam bagian domain-domain tertentu, yaitu pengembangan domain afektif, psikomotor, dan kognitif. Kemudian ada pendapat lain dari Ahmad Tafsir, di mana Ahmad Tafsir ini memberikan pendapat bahwa pendidikan itu adalah segala usaha yang dilakukan oleh tenaga pendidik terhadap anak didiknya. Supaya apa? Supaya bisa tercapai perkembangan secara maksimal. Terdapat banyak bentuk usaha. Nah, salah satunya adalah dengan metode memberi pengajaran, yaitu dalam pembelajaran begitu. Yakni memberdayakan keterampilan serta pengetahuannya. Kemudian bisa juga dilakukan dengan alternatif lain, yaitu dengan mencontohkan, di mana kita memberikan contoh kepada siswa kita, yakni contoh yang baik tentunya. Kemudian contoh itu bertujuan untuk bisa dicontoh atau diteladani oleh siswa kita begitu. Dan kemudian kita juga bisa memberikan apresiasi kepada siswa ketika mencapai sebuah pencapaian.
dan memberi pendidikan dengan bisa juga melalui pembiasaan, serta banyak lagi cara yang lainnya. Kemudian untuk pendapat yang terakhir, ini dikemukakan dari Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara ini adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Tentu pendapatnya bisa kita gunakan di sini, yakni Ki Hajar Dewantara berpendapat pendidikan itu adalah upaya untuk memberdayakan akhlak, pola pikir, dan kesehatan anak agar bisa mencapai tujuan hidup, yakni hidup dan membesarkan generasi penerus yang selaras dengan masyarakatnya. Ini adalah pendapat dari Ki Hajar Dewantara. Tujuan dan fungsi pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan mewujudkan watak serta peradaban bangsa yang bernilai guna dalam rangka pendidikan bagi kehidupan bangsa untuk membentuk manusia, serta bertujuan untuk membentuk orang, mengembangkan keterampilan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, ulet, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kurikulum di Indonesia. Kurikulum di Indonesia telah berubah sebanyak 9 kali sejak Indonesia merdeka sampai yang berlaku sekarang, yaitu kurikulum merdeka. Tujuan revisi kurikulum. Kurikulum di Indonesia selalu berkembang dengan tujuan untuk melengkapi kurikulum sebelumnya dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Tugas dan misi pendidikan Indonesia. Tugas pendidikan adalah menghapus segala kebodohan dan keterbelakangan. Misi pendidikan di Indonesia yakni memberdayakan keterampilan dan mencetak karakter serta membentuk bangsa yang bermutu. Jenis-jenis dan bentuk pendidikan. Jenis pendidikan diantaranya yang pertama pendidikan umum atau universal seperti sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Yang kedua pendidikan kejuruan atau keahlian seperti sekolah menengah kejuruan, sekolah keperawatan, dan lain-lain. Yang ketiga ada pendidikan akademik seperti akademi kepolisian dan yang lainnya. Yang keempat ada pendidikan profesional seperti pendidikan profesi dokter atau pendidikan profesi guru. Yang kelima pendidikan agama seperti pada pesantren dan boarding school. Yang keenam pendidikan khusus seperti sekolah luar biasa. Bentuk-bentuk pendidikan itu terdiri dari pendidikan non-formal dan pendidikan formal. Pendidikan non-formal yaitu pendidikan yang tidak memiliki format program yang jelas dan resmi, biasanya untuk mengembangkan minat dan bakat peserta didik. Sedangkan pendidikan formal yaitu pendidikan yang memiliki format program yang jelas dan resmi yang diatur pemerintah dan undang-undang. Manfaat pendidikan. Yang pertama, sumber informasi. Dengan mengenyam pendidikan, peserta didik akan mendapatkan sangat banyak informasi, entah itu di bidang ekonomi, hukum, sosial, atau bahkan di bidang pendidikan itu sendiri. Pendidikan juga sebagai regenerasi generasi penerus bangsa yang lebih baik daripada generasi sekarang. Dengan adanya pendidikan, maka ahli-ahli di berbagai bidang akan dicetak agar menggantikan ahli-ahli yang ada di masa sekarang. Selain itu, dengan menjalani pendidikan, maka seseorang akan mendapatkan kualifikasi profesional, di mana kualifikasi profesional ini akan sangat berguna dalam dunia pekerjaan. Setelah menjalani pendidikan, maka seseorang akan mendapatkan gelar, di mana gelar tersebut akan menunjang karir seseorang yang akan mempermudah seseorang dalam mendapatkan pekerjaan. Selama pendidikan, seseorang mendapatkan banyak pengalaman-pengalaman berharga, di mana pengalaman-pengalaman tersebut juga merupakan pendidikan yang akan mempermudah kita dalam menjalani kehidupan. Selain membuat kita cerdas, pendidikan juga membentuk karakter seseorang, di mana karakter-karakter tersebut akan sangat berguna dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di suatu wilayah. Unsur-unsur pendidikan.
Ada 8 unsur. Yang pertama, pendidik. Pendidik ini pada dasarnya adalah seseorang yang menjadi sumber informasi seorang anak untuk tumbuh dan berkembang menjadi insan yang mulia. Yang kedua ada peserta didik. Peserta didik ini adalah yang berperan aktif dalam pendidikan, yang menerima informasi dari pendidik agar diterapkan dalam kehidupan. Selain pendidik dan peserta didik, tentunya dalam proses pembelajaran akan ada interaksi edukatif. Interaksi edukatif itu sendiri adalah hubungan timbal balik antara pendidik dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan itu sendiri merupakan sesuatu yang ingin dicapai dengan adanya pendidikan. Tujuan pendidikan ini akan sangat beragam di setiap jenjang pendidikan. Selanjutnya yang kelima adalah bahan ajar. Bahan ajar ini merupakan sumber yang digunakan oleh pendidik untuk mendidik peserta didik, di mana bahan ajar ini dibuat oleh pendidik sesuai dengan kurikulum yang berlaku sebagai acuan untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya ada alat dan metode. Alat dan metode ini adalah media atau cara yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang ada. Alat ini diartikan sebagai sumber belajar yang digunakan dalam proses pembelajaran, sedangkan metode adalah cara penyampaian materi yang disampaikan oleh pendidik kepada peserta didik. Lalu unsur selanjutnya adalah lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan ini adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan. Contohnya yaitu sekolah, rumah, dan lain sebagainya. Unsur yang terakhir adalah evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan ini digunakan untuk mengetes seberapa paham peserta didik dengan materi yang disampaikan oleh pendidik, biasanya berupa latihan soal. Implementasi pendidikan untuk memajukan pendidikan di Indonesia pada era 4.0. Pertama-tama kita bahas dulu apa itu revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 dilaksanakan menggunakan teknologi manufaktur yang lebih meningkat daripada era-era sebelumnya, kerangka kebijakan yang lebih strategis, dan lain sebagainya. Revolusi industri 4.0 difokuskan pada kecerdasan buatan seperti robot, pembelajaran mengenai mesin, blockchain, teknologi di bidang biologi, Internet of Things, serta kendaraan autodrive. Pendidikan era revolusi industri 4.0. Revolusi 4.0 sangat berkaitan pada bidang pendidikan. Hal ini digunakan dalam mendukung model pembelajaran dan cara berpikir, serta mengembangkan kemampuan penemuan yang kreatif dan inovatif oleh peserta didik. Selain itu, juga untuk menghasilkan penerus generasi bangsa yang lebih unggul dan memiliki daya saing yang tinggi. Pendidikan pada era revolusi industri 4.0 merupakan jawaban dari kebutuhan revolusi industri yang menyesuaikan kurikulum baru sesuai dengan situasi yang berlaku. Kurikulum sebagai media dalam membuka jendela dunia menuju Internet of Things. Dengan ini, pendidik mendapat lebih banyak sumber untuk referensi dalam menentukan metode pengajaran. Hal ini juga merupakan tantangan bagi guru pelaksana pendidikan di era revolusi industri 4.0. Guru setidaknya harus memiliki 4 keterampilan. Keterampilan yang pertama adalah keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Ini merupakan kemampuan dalam memahami suatu masalah, mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya, dan membawa sudut pandang yang berbeda untuk memecahkan sebuah masalah. Yang kedua, keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Keterampilan tersebut tidak terlepas dari keterampilan berbasis teknologi informasi yang memungkinkan guru berkolaborasi dalam proses pembelajaran.
Ketiga, kemampuan berpikir yang kreatif dan inovatif. Diharapkan seorang guru dapat menerapkan ide-ide baru dalam proses pembelajaran dan mendorong siswa untuk ikut berpikir kreatif dan inovatif. Yang keempat, kemampuan literasi teknologi dan informasi. Guru diharapkan memiliki banyak bimbingan tentang penggunaan teknologi dan informasi untuk mendukung proses belajar mengajar. Kesimpulan, pendidikan merupakan sebuah proses yang dialami setiap manusia, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal. Pendidikan adalah segala usaha yang dilakukan oleh tenaga pendidik terhadap anak didiknya supaya bisa tercapai perkembangan yang meliputi beberapa aspek seperti konseling, pembelajaran, dan latihan secara maksimal. Pendidikan membuat pola pikir dan karakter peserta didik berkembang. Dengan mengetahui hakikat pendidikan serta unsur-unsurnya, kita dapat sadar akan pentingnya pendidikan. Bagi kemajuan pendidikan, membuat pola pikir dan karakter peserta didik berkembang. Dengan mengetahui hakikat pendidikan serta unsur-unsurnya, kita dapat sadar akan pentingnya pendidikan bagi kemajuan bangsa Indonesia, sehingga dapat membersamai dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Unsur-unsur pendidikan yang meliputi pendidik, peserta didik, interaksi edukatif, tujuan pendidikan, bahan ajar, alat dan metode, lingkungan pendidikan, serta evaluasi pendidikan harus saling melengkapi satu sama lain, sehingga dapat membentuk suatu sistem pendidikan yang baik untuk menunjang proses perkembangan pendidikan yang ada di Indonesia. Saran, untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, diperlukan adanya kerjasama antara berbagai pihak. Diperlukan tenaga pendidik yang profesional yang dapat mengetahui sistem pendidikan yang ada, mengetahui karakter setiap peserta didiknya, dan mengetahui kebutuhan peserta didiknya, sehingga dapat memilih sumber belajar dan metode pembelajaran yang tepat untuk mencapai perkembangan pendidikan di Indonesia. Oke, jadi itu ya materi kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar.